Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia di tengah gelap dunia. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi Shalom RGCC. Shalom. Oke, puji nama Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mau membaca beberapa ayat dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Kita mau baca ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biarlah ayat yang boleh kita baca bersama-sama ini menjadi suatu perenungan buat kita, bahwa tadi dikatakan berilah kepada Tuhan kemuliaan, bahwa sesungguhnya kita tidak akan dapat memberikan kemuliaan bagi Tuhan dengan kekuatan sendiri tanpa Dia yang terlebih dahulu memberikan kemuliaannya buat setiap kita. Jadi bukan karena kita Tuhan menjadi tambah mulia, tapi karena memang Dia sudah mulia dan memberikan kemuliaan itu bagi kita dan kita dapat memuliakannya. Dan kita mau juga belajar bahwa dan merenungkan bahwa kita datang ke tempat ini dibilang datanglah sujudlah dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi kudus bukanlah karena perbuatan baik kita, bukan karena ketaatan kita, makanya kita datang untuk kepada Tuhan dengan kekudusan. Bukan, tapi karena kita bersyukur bahwa Dia Tuhan yang kudus itu telah menguduskan kita terlebih dahulu, sehingga kita boleh datang kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Jadi gak ada di satu sama lain, oh aku lebih benar, aku lebih kudus. No, tapi karena kita sama-sama telah dikuduskan oleh darahnya yang mahal. Dan kita hari ini mau fokus di dalam ibadah ini, kita mau mengubah motivasi hati kita. Bahwa ibadah bukan untuk ajang pertunjukan emosional. Bukan siapa yang lebih bersemangat, bukan siapa yang lebih menangis. Tapi ibadah ini adalah respon bahwa kita ini tunduk akan Tuhan Allah semesta alam itu sendiri. Dan menjadi pengakuan bahwa kekudusan kita berasal dari Kristus saja. Dan kalau hari ini kita masih beribadah dengan motivasi hati, kita ingin diberkati lebih, kita pengen dilancarkan pekerjaan kita, itu bukan motivasi yang benar. Tapi waktu kita datang ke sini, kiranya motivasi kita hanya untuk kemuliaan nama Kristus saja, bahwa Dia telah melakukan segalanya jauh dari apa yang kita minta, jauh dari apa yang kita pikirkan. Dia telah selesaikan di atas kayu salib itu. Untuk itu mari kita menyembah Dia. Thank you Jesus. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami menghampiri tatamu berhiaskan kekudusan dan
sesungguhnya dari setiap musim hidup yang kami alami Tuhan, yang Kau izinkan terjadi, kiranya hanya Engkau satu-satunya alasan untuk kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau bukan hanya karena kami senang dengan lagunya, bukan karena musik yang mendayu-dayu, tapi karena kami tahu kami menyembah Engkau karena Engkau telah melakukan yang besar buat kami. Engkau telah memberikan nyawamu untuk kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
suci, Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji, seluruh karya-Mu suci, 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 pemurah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian hanya bagi Engkau Raja Yesus. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kau yang suci Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang telah layakkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, oleh karena anugerah-Mu kami yang berdosa ini diselamatkan, dan kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu yang suci, yang kudus itu Tuhan. Kiranya dalam segala keadaan yang kami alami hari ini untuk datang beribadah, biarlah hanya satu alasan kami untuk menyembah Engkau, karena Engkau memang layak dipuji. Kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang menangkap kami selagi kami masih berdosa. Terima kasih karena Engkau turun dari tahta-Mu, turun ke dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, mencari kami Tuhan. Bahwa tidak ada hal yang bisa kami lakukan untuk bertemu dengan Engkau selain Engkau yang terlebih dahulu untuk menghampiri kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu hilang, kini
My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like of love, all mercy, grace, unending love, amazing grace. Thank you, Jesus. Woo! Sekali lagi kita mau katakan, ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidup. My chains are gone. Thank you Lord, Engkau telah membebaskan kami dari rantai dosa. Thank you Jesus, Engkau telah menebus kami. Ransom me, and like of love, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like of love, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Biarlah segala pujian bagi Dia, dan pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, sorak-sorak bagi Dia yang telah menyelamatkan kita. Woo! Thank you, terima kasih Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami. Dan Engkaulah dasar kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Setiap kita yang siap untuk menari melompat bagi Dia, katakan amin. Woo! Sebab Dia Allah yang ada di pihak kita, yang membela kita. Dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah Kau bersamaku. Kau yang di depan, yang memimpinku, kasih anugerah-Mu keselamatanku. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Saat ku tersandung, saat ku jatuh, saat ku jauh, kasih-Mu menggapaiku. Kau tak biarkan, Kau bersamaku, kasih anugerah-Mu yang menopangku. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila
pihak kita. Dia Allah yang perkasa yang telah menyelamatkan kita. Amin. Amin. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, bukan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, dan bertatalah atasku. Ku mau hidup bagi
saudara masih tetap bangkit berdiri, kami undang adik-adik Rocky. Ayo Rocky. Kita mau memberkati adik-adik Rocky. Oke, sudah semua? Mari kita berdoa memberkati adik-adik Rocky hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap adik-adik Rocky yang telah Kau percayakan bertumbuh di RGCC ini Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat atas setiap mereka. Engkau telah memilih mereka, Engkau telah menebus hidup mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, generasi ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Mereka boleh bertumbuh semakin mengenal Kristus, melebihi pengenalan akan apa yang ada di dunia ini Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus yang menolong setiap pertumbuhan mereka, bukan karena kekuatan orang tua, bukan karena kekuatan guru-guru Rocky, tapi kami menyerahkan adik-adik Rocky ini hanya ke dalam tangan yang kuat, kepada tangan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati ibadah mereka hari ini. Mereka boleh berjumpa dengan kasih-Mu, mereka boleh mengenal pribadi-Mu sendiri Tuhan. Melalui pengajaran yang akan diberikan hari ini, Roh Kudus yang membantu mereka, mereka boleh mengerti Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui transfer atau scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur melalui cash, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop persembahan di meja asyir. Khusus untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah buat setiap kami. Dan kami diberi kesempatan hari ini untuk memberi persembahan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah-Mu. Biarlah kami bisa memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah buat kami, yaitu keselamatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang terkumpul hari ini dapat memperlebar, dapat memperluas kerajaan-Mu melalui RGCC. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah RGCC. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, masih berbicara tentang bagaimana from emptiness to fullness. Kata Naomi, jangan panggil aku Naomi, namaku Mara, artinya pahit. Karena Shaddai meninggalkan aku. Tidak mungkin saudara, Tuhan itu setia. Kalaupun kita tidak setia, dia tinggal setia. Nah kita belajar ketika dia memungut jelai itu, dia mendapatkan hasil satu eva. Kerja keras. Tidak apa-apa, saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Hidup dari hari ke hari. Di sana saya cuma mengandalkan, aku sekarang warga negara kerajaan Allah. He will take care of me. Dia adalah El Shaddai, the double-breasted one. Lalu yang di dalam pasal ketiga adalah kitab Rut yang kita pelajari hari-hari ini. Dan jangan lupa, kita masih berpuasa ya. Masih di dalam mungkin penyelesaian daripada puasa Daniel. Di situ kita belajar untuk menyangkal diri. Tetapi temanya selanjutnya adalah be submissive.
Dan saat itu ibu mertuanya yang miskin ini dia berkata, masih ada satu harapan buat kita. Ada seorang Gaal. Gaal itu adalah satu keluarga terdekat yang harus menebus. Menebus untuk membeli kembali semua properti di Israel. Properti tidak bisa dipindah tangankan, harus pada family itu, suku itu. Dan tapi caranya adalah harus ada yang menikahi kamu. Siapa mau menikahi seorang perempuan Moab? Dan tentu saja dulunya penyembah berhala. Dan maybe she's not a virgin waktu dia menikah. Tetapi saudaraku, ada seseorang ya yang disebutkan he's a great man of wealth, Gibor Israel. Sebab apa? Dia penurut firman Allah. Dan firman Tuhan menunjukkan dia disuruh minta tolong, tebuslah aku, redeem me. Jadilah Goel bagiku, Gaal aku, yaitu redeem me, tebuslah aku. Pada waktu selesai mereka mengirik jelai itu, dia pergi ke kaki, perhatikan kaki daripada Boaz. Ini this is not nothing sexual, nothing sensual, nothing romantic. Dia berkata, please, tebuslah saya. Dan pada saat itu, sebagai seorang gentleman, Boaz gambaran Tuhan Yesus. Saudaraku, dia berkata begini, masih ada yang lebih dekat. Aku harus minta permisi dulu. I know kingdom order. Saya mengerti peraturan ataupun order kerajaan. Banyak orang tidak tahu aturan, saudaraku. Tidak pernah diajar sih. Dan saudara yang firman Allah mengatakan, dia meminta selendangnya. Pada saat itu saudaraku diisi 6 eva jelai. Tanpa dia bekerja. Itu semacam yaitu uang muka daripada janji ke depan yang Tuhan tentukan. Mungkin hari ini saya bekerja keras dan cuma dapat 1 jelai. Ketika engkau mendekatkan diri di kaki daripada master, kamu akan menuai 6 kali lipat. Saya mengalaminya. Tapi ini belum akhir, saudaraku, ya. Ini baru permulaan. Seluruh cerita ini adalah tentang Gaal itu tadi, redemption. And who is our kinsman, redeemer? Kinsman itu keluarga terdekat. Kinsman. Dan dia adalah Kristus dari surga, saudara. Dia adalah El Gibor itu sendiri. Ya, dia adalah El Gibor itu sendiri. Dia adalah Sang Khail itu sendiri. The most powerful, mighty God. Tapi dia jadi manusia. Dan ajaib. Dari rahim Rut, nanti lahirlah Obed. Ya, saudaraku. Kemudian Isai dan David dan keluarga saudara-saudaranya. Terus sampai Joseph. Dan Tuhan Yesus Kristus, the greater David. Saudara, ini more than fullness ya. Ini greatness. Karena itu saudaraku, pertama be decisive. Kedua, be diligent. Yang satu ini be submissive. Hormati orang tuamu. Dia berkata, anakku, aku harus memberikan rest kepadamu. Aku memberikan kepadamu perlindungan. Dan dia tunjukkan jalannya. Jalan Tuhan, bukan jalan dunia. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan berita anugerah, menerima berita anugerah, kita mau menyanyikan satu lagu himne yang sudah pernah kita nyanyikan juga di minggu pertama. Lagu ini mengajar dan mengingatkan kita bahwa yang ada di dalam dunia ini, karena dunia ini jatuh di dalam dosa, semuanya adalah sementara, semuanya fana, semuanya akan sirna. Tapi mari kita bersyukur kepada Allah oleh karena penebusannya yang ajaib, sehingga kita menerima kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu ini, merenungkan lagu ini, biarlah hati dan pikiran kita boleh terfokus bagi Raja kita yang mulia, Yesus Kristus. Thank you, Lord. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja atas
sebab Allahku Bapa yang kekal. Demikian firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kami datang dengan kerendahan hati kepadamu Tuhan. Kami tahu Roh Kudus, terang yang sejati itu menyinari hati kami. Dan ketika itu terjadi maka kami melihat betapa liciknya hati kami, betapa berdosanya hati kami. Kami sering menukar kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan itu dengan kerajaan pasir versi kami sendiri, dengan kerajaan-kerajaan yang tidak kekal. Dan kami mengangkat banyak raja-raja kecil dalam kehidupan kami menggantikan Engkau. Kami datang kepadamu, kami mohon belas kasihan-Mu, mohon pengampunan-Mu atas apa yang sering kami lakukan di hadapan Raja kami yang begitu baik, yang begitu luar biasa, yang telah memberikan anugerah kepada kami. Betapa liciknya hati kami dan tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari itu. Tapi syukur kepada Tuhan, Engkau telah memberikan Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan hidup kami, menebus hidup kami melalui kematian dan kebangkitannya. Jika tidak, maka Engkau yang menyelidiki hati kami, yang tahu kedalaman hati kami, yang membalas setimpal perbuatan jahat kami dengan hukuman, maka kami tidak akan pernah bisa lepas dari itu Tuhan. Tetapi kami mendapat berita anugerah, berita kabar baik, betapa hukuman yang setimpal itu yang harus ditimpakan kepada kami justru ditimpakan kepada putra-Mu yang kekasih Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu kami hari ini meratap sekaligus bersukacita bahwasannya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya bagi kami orang-orang tebusannya. Sebab itu kami bersyukur, kami bersukacita. Sebab itu kami beribadah kepadamu dengan ucapan syukur. Dan hati kami hari ini siap menerima berita anugerah-Mu, menerima Injil-Mu, menerima berita Injil kerajaan-Mu ini Tuhan. Ya hanya firman-Mu saja yang sanggup mengubah hati kami yang licik, yang jahat ini. Hanya firman-Mu saja, Roh Kudus-Mu saja yang sanggup mengubah hati kami. Tidak ada satupun pengkhotbah yang bisa mengubah hati kami selain Engkau sendiri. Sebab itu mohon belas kasihan kepada setiap kami yang mendengarkan, kepada setiap kami yang hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah ketika firman-Mu disampaikan, titah raja disampaikan, kami benar-benar mengalami pertobatan. Kami benar-benar kembali beriman. Kami kembali dijadikan baru. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa. Kami siap menerima, mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini ada teman saya ini luar biasa nih. Datang dari jauh-jauh dari Surabaya, seorang politisi muda dari Partai Perindo. Mau nggak mau kamu pasti aku kenalkan pasti. Ya, namanya Andre dari bergelut di bidang politik ya. Kapan itu sempat mencalonkan, gimana? Menang? Gagal. Tapi tidak ada yang gagal bagi Tuhan ya. Jadi saya yakin dan percaya ada suara-suara kebenaran dari orang-orang muda yang diberkati Tuhan, yang akan menyuarakan suara kebenaran melalui partai-partai politik yang ada. Semangat Dre.
Ada mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami beribadah. Selamat datang pula di RGCC, Rock Generation Community Church. Ya, selamat datang di tempat gereja Tuhan di tempat ini dan selamat beribadah bersama-sama. Nanti pulang kalau nggak ada acara bisa ngobrol-ngobrol bentar. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan, seri firman Tuhan. Ya, rock namanya rock ya, representative of Christ Kingdom. Jadi kalau nggak belajar kingdom itu rasanya gatel-gatel semua ya. Iya. Nah, jarang sekali memang ada khotbah berseri tentang kerajaan khususnya di tempat kita ya, tapi hari ini di awal tahun kita akan belajar tentang kerajaan Allah. Nah, hari ini temanya judulnya adalah already but not yet. Already not yet kingdom. Ya, kerajaan yang sudah tapi belum. Biasanya kalau saudara dengar sudah tapi belum gimana? Pas apa? Pas main sembunyi-sembunyian itu. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Sudah tapi belum. Ya, nah ini adalah merupakan hal yang luar biasa ya. Lagu tadi itu juga membakar hati kita ya. Nah, ada sesuatu yang perlu kita mengerti. Kalau kita salah mengerti tentang kerajaan surga, itu akan membuat kita terkesan sama dengan ajaran agama yang lain. Ya, agama selalu bertujuan membawa kita masuk ke surga. Nah, apa beda nih kerajaan surga dengan surga? Dengan cara berbuat baik, ya, taat dengan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, melakukan amal, ya, melakukan hal-hal yang baik. Kalau di dalam kekristenan yang paling puncak itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus, masuk surga. Ayo percaya sama Tuhan Yesus, masuk surga. Nah, itu agama, ya. Meskipun itu benar, hanya Yesus jalan satu-satunya ke surga, tapi itu kebenaran yang tidak lengkap. Itu bukan sinopsis Alkitab, itu bukan narasi Alkitab. Narasi Alkitab itu adalah setiap orang yang percaya kepada Injil Allah, Injil Yesus Kristus, maka ia juga menjadi bagian dari kerajaan surga. Itu tidak bisa ditolak. Ya, itu bukan sekedar bukan sekedar masuk surga. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan bagi kita orang percaya. Jadi apa bedanya kerajaan Allah, kerajaan surga? Kalau Matius lebih banyak ngomongin kerajaan Allah, pakai kerajaan surga daripada kerajaan Allah ya. Perbedaan kerajaan surga dan kerajaan surga dan surga. Nah, keduanya sama, ya ini merupakan realitas eskatologi. Apa itu? Tidak perlu ditaruh di memori, cukup lewat aja ya, tidak perlu disimpan ya. Eskatologi itu sebuah ilmu yang berkaitan dengan berhubungan dengan akhir zaman, kiamat, peristiwa-peristiwa terakhir dalam sejarah dunia ini. Kurang lebih kayak gitu sederhananya. Nah, surga itu adalah tempat atau realita hadirat Allah, di mana Allah dengan kekudusannya yang sempurna itu kita bisa dirasakan dengan sempurna tanpa ada hambatan dosa. Jadi itu tempat kediaman Allah. Dan itu terjadi, kita bisa lihat surga di masa depan. Atau hari ini kalau kita meninggal, ya kan? Ya, tapi itu masa depan, ya, di mana kita bisa berelasi dengan sempurna di dalam hadirat Tuhan, menikmati kekudusan Tuhan di bumi dan langit yang baru. Tetapi kerajaan surga itu adalah pemerintahan atau kedaulatan Allah yang dinamis, yang memerintah. Allah menunjukkan haknya sebagai Allah untuk memerintah seluruh ciptaannya. Tidak ada satupun tempat yang tidak diperintah oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada satu bagian pun, area pun yang tidak ada kedaulatan Allah di situ. Semuanya ada. Dan ini terjadi di masa kini dan masa depan, future. Itu kerajaan surga. Dan kalau kita menikmati hari ini, kita bisa menikmatinya melalui pertobatan, iman, melakukan mengekspresikan kasih Allah, itu kita bisa lakukan di sini. Dan itu akan disempurnakan seperti tadi, di langit bumi yang baru ketika Dia menyelesaikan seluruh sejarah manusia ini. Nah, itu perbedaannya, ya. Bapak Ibu Saudara. Narasi Alkitab itu adalah setiap orang, saya ulang lagi, setiap orang yang percaya itu adalah warga kerajaan Allah. Itu tidak bisa dihindarkan.
Nah, seorang teolog namanya Agustin itu pernah menyatakan bahwa Kristus itu adalah jalan menuju tanah air. Ya, patria, dari sini kita bisa familiar dengan namanya patriotisme. Nah, ini dia. Patriotisme itu tanah air, cinta tanah air. Dan dia jugalah tanah air itu sendiri. Jadi Kristus adalah jalan menuju tanah air itu, dan Kristus juga adalah tanah air itu sendiri. Jadi di dalam kerajaan ada yang namanya autobasilia. Ya, jadi kalau di komik apa dulu namanya? Asterix itu ada yang gede itu sama namanya? Obelix. Kamu tidak perlu obat untuk jadi kuat, kamu sejak lahir itu sudah kuat. Dia selalu minta obat, aku minta obat ke dukun panoramik itu ya, betul ya panoramik ya. Aku mau kuat seperti Asterix itu, oh enggak usah, kamu sudah nyemplung di dalamnya waktu itu ya. Kamu sudah kuat dari lahir. Nah sama, kerajaan Allah itu ada dalam pribadinya Kristus. Autobasilia, the king himself is the kingdom. Itu luar biasa, itu sudah disampaikan oleh Pastor Anthony. Kerajaan surga bukanlah sekedar wilayah geografis, sistem politik, melainkan seorang pribadi. Tuhan Yesus bukan hanya membawa pesan tentang kerajaan surga, tetapi juga esensi dari kerajaan itu sendiri. Jika kita memiliki Kristus, kita memiliki kerajaannya. Nah, permasalahannya adalah, saya ingatkan lagi apa yang disampaikan Pastor Anthony. Kita suka kerajaannya, kita suka fasilitas kerajaan, kita suka manfaat kerajaan, bahkan direduksi sedemikian rupa. Misalnya kalau Bapak Ibu Saudara ke mall, ya, parkir sulit, terus saudara berdoa di pintu gerbang mall itu mau masuk, itu pelan-pelan mau masuk. Tuhan tolong, aku kan warga kerajaan surga, berikan aku tempat parkir. Nah begitu dapat tempat parkir, ini dia berkat warga kerajaan, fasilitas kerajaan, aku duta kerajaan. Duta mana duta? Ibadah enggak duta? Nggak ada ya, konser pasti. Ada teman kita namanya duta di sini ya. Ya, nah. Iya, ini berkat warga kerajaan, ambasador kerajaan. Tentu kita dapat tempat parkir. Wah, direduksi sedemikian rupa, sepele kayak gitu ya. Nah, kita suka kerajaannya, berkat kerajaannya, tapi tidak suka dengan pemerintahannya, bahkan dengan rajanya. Ini tragis. Nah, mari kita hari ini belajar bersama-sama. Dia datang membawa kerajaan, bahkan dirinya sendiri, pribadinya adalah raja, kerajaan itu sendiri. Sejatinya kita itu tidak pernah kehilangan agama. Itu saya ulang lagi ya, saya tambahin. Kita tidak pernah kehilangan moral. Kita tidak pernah kehilangan kesehatan, kesuksesan, kenyamanan, kendali, kehidupan yang lebih baik versi kita. Yang kita hilangkan itu adalah kerajaan. Itu yang kita hilangkan. Oleh karena itu Kristus datang untuk memulihkan kerajaannya. Bukan membawa agama, bukan memperbarui moral kita, bukan membuat kita lebih sehat dari sebelumnya. Sukses, bukan, kenyamanan. Kalau cukup itu, Tuhan Yesus tidak perlu datang. Utus aja Mario Teguh, ngomongin motivasi baik. Ya kan, belibet kan? Ya kan? Saking semangatnya saudara. Ya, kirim aja Mary Riana. Ya, motivator terkenal untuk memberitakan hal-hal yang memberi kita semangat untuk kita bisa hidup sukses. Tetapi Allah mengirim Yesus Kristus untuk memulihkan kerajaannya. Tentu ya, semua hal ini baik, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal ini baik. Tuhan Yesus tidak mengecam kita memiliki hal-hal ini. Yang Yesus Kristus kecam adalah hal-hal ini memiliki dan memerintah kita. Betul? Masalahnya bukan pada apa yang kita miliki, melainkan pada apa yang memiliki dan memerintah hati kita. Itu masalahnya. Jika kerajaan surga atau kerajaan Allah, sesuatu yang tidak bisa kita elakkan bagi semua orang percaya. Lalu bagaimana kita bisa menghidupi kerajaan surga ini? Gimana caranya? Nah, saya mau sampaikan tentang ini. Sadar atau tidak sadar saudara bahwa kekristenan itu hidup di sebuah zona yang namanya paradoks. Paradoks itu apa?
sebuah pernyataan atau situasi yang kelihatannya bertentangan, ini sederhana ya, sukar untuk disatukan, tapi sebetulnya itu sejajar, harmonis, dan mengandung kebenaran yang lebih dalam. Ya. Nah, banyak orang menggambarkan paradok ini kalau mau diilustrasikan seperti ini, seperti rel kereta api. Kayaknya kan tidak bisa disatukan, kayak seperti aku dan dia, tidak bisa dipersatukan ya. Ya, atau seperti pesawat yang satu di kanan di satu kiri, tapi mereka bisa berjalan harmonis sejajar. Ya, coba salah satu sayap pesawatnya ini nggak ada, ya gimana? Nggak bisa, muter-muter terus mungkin ya. Ya, nah ini paradoks, gambaran sederhananya seperti ini. Nah, saudara harus sadar bahwa ini tidak bisa dihindari. Ketika kita melihat paradok, kita seharusnya tidak terkejut. Kenapa? Paradoks dalam kekristenan bukan suatu yang mengagetkan. Berbicara tentang Injil, itu paradoks. Kekuatan di dalam kelemahan. Bingung ya? Kalau di dunia motivasi apa? Satu-satunya hal yang tidak bisa berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Wah, ya kan? Iya benar ya? Bingung kan? Kalau ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa berubah, apa? Perubahan itu sendiri. Artinya akan selalu ada perubahan. Ya. Nah, ketegangan antara masa kini yang penuh penderitaan dan masa yang akan datang yang penuh harapan, itu paradok, already but not yet. Aku jadi orang Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, hidupku cuma gini-gini aja. Makan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan Yesus, jauh lebih sukses dari aku. Ya, already but not yet. Kita umat tebusannya yang posisi sekarang apa? Perfectly imperfect. Ya. Itu yang terjadi. Jadi kita ada di antara ketegangan itu. Masalahnya adalah seperti ini. Selama kita tidak menempatkan diri di tengah ketegangan ini, tidak bisa menempatkan diri di antara paradoks ini, maka kita tidak akan memahami banyak hal di dalam kehidupan kita. Hikmat itu adalah bagaimana kita bisa memahami makna kehidupan sebagai warga kerajaan Allah di zona paradoks ini, di zona ketegangan ini. Nah, teks yang akan kita baca ini adalah tentang bagaimana kita hidup sebagai orang yang already but not yet. Hidup di tengah paradoks. Kerajaan Allah itu paradoks. Kekuatan yang melemahkan, tetapi sekaligus kelemahan yang menguatkan. Ya, already but not yet. Kalau kita tidak mampu menghidupi di zona ketegangan ini, kita ndelahom di tengah dunia ini. Loh kok iso? Kita ini muda apa? Muda apa sih bahasa Jawanya? Gumun ya. Loh. Panikan. Loh. Loh. Kayak siapa itu? Kayak emak. Ya. Loh. Kok ngono? Loh, akan banyak lo di kehidupan. Loh, kok ngono? Ya. Ya. Mengapa already but not yet ini penting? Yang penting aku sukses. Tadi sudah saya sampaikan dari depan ya. Tuhan tidak datang untuk membuat kita sukses. Tuhan datang membawa kerajaannya. Ya. Nah, banyak kebingungan dalam kehidupan Kristen muncul karena kurangnya iman, bukan karena kurangnya iman. Melainkan karena kurangnya pengetahuan memahami waktu Allah. Ketika ketegangan already but not yet ini disalahpahami, diabaikan, iman kita mudah tergelincir di dua ekstrim yang membawa kita justru menjauh dari Injil. Ya. Apa ekstrim itu? Yang pertama itu over-realize eschatology. Apa pula, tidak perlu disimpan lah. Ya. Ini cuma untuk gaya-gayaan aja. Supaya tahu bahwa saya ini belajar. Ya. Ya. Boleh lah, oh itu yang kemarin disampaikan. Iya saya tahu, itu tidak perlu dimasukin ke memori jangka panjang, tidak perlu ya. Ini sebuah kerajaan yang sudah sempurna, kalau bahasa yang paling baru itu kingdom now, triumphalism ya. Bahwa pandangan ini memperlakukan kerajaan Allah seolah-olah sudah terrealisasi penuh sekarang. Mereka itu banyak menekankan kesembuhan total, tidak ada sakit penyakit. Kalau kamu sakit berarti imanmu lemah. Berarti ada masalah di dalam dirimu. Kemenangan tanpa penderitaan, gak ada penderitaan lagi. Hanya ada kemenangan. Kalau kamu menderita hidupmu, wah pasti ada yang salah. Ada kutuk nenek moyang di dalam dirimu.
Kuasa dan keberhasilan itu diagung-agungkan. Kesempurnaan moral, tidak perlu bertobat, kita sudah sempurna. Kita sudah dikembalikan ke posisi semula kan. Dari kejatuhan di posisi semula, berarti kita sudah sempurna. Gak perlu ada pertobatan lagi. Menganggap penderitaan, kelemahan, atau doa yang belum dijawab sebagai kurang iman. Ya. Cenderung menyamakan kuasa Roh Kudus dengan kenyamanan dan kesuksesan lahiriah. Wow, kurang urapan. Ibadahnya kurang urapan. Dulu sebelum mengenal Injil, kalau kita beribadah di ibadah-ibadah gereja yang lain alirannya, kita langsung mencibir. Mencibir gimana? Coba kasih contoh. Nah, ya. Tidak ada Roh Kudus. Tidak ada urapan. Apalagi agamawi. Wes, liturgi saja. Apalagi ya, coba banyak ya. Nah ini ajaran-ajaran seperti ini, ya, paham seperti ini, ekstremisme mengabaikan salib dan penderitaan. Melupakan bahwa kemuliaan datang melalui penderitaan dan kita tidak bebas dari itu. Kepada kita diberikan karunia bukan cuma percaya kepada Tuhan Yesus kan, tapi diberikan karunia untuk juga menderita bersama Kristus. Bukan menghindarinya. Yang kedua itu adalah extreme under-realized eschatology, escapism, melarikan diri. Belum sama sekali, itu cuma ada di masa depan. Sekarang, yo nikmati aja lah sengsara-sengsaranya ini. Kita menjadi orang-orang yang sangat fatalism ya. Ya bengong aja, ya ini sudah nasib kita, udahlah kayak gini terus, tidak perlu membawa perubahan apa-apa. Yang penting kita kalau ada dosa bertobat, udahlah, enggak perlu pakai pengaruh-pengaruh apa, impact, kingdom impact, enggak perlu. Enggak perlu jadi garam, enggak perlu, itu enggak realistis. Ya. Karena apa? Itu nanti baru terjadi nanti. Injil dipersempit hanya pada pengampunan dosa, tanpa transformasi hidup, tanpa memberi dampak kepada bumi ini. Etika kerajaan disingkirkan, keadilan, belas kasihan, kekudusan dianggap gak realistis. Oh, syukur ada Bapak yang berdampak di dunia politik. Wah, ya kan? Ya, berarti dia bukan menganut paham under-realized eschatology. Nah, Kristen menjadi Kristen yang pasif. Ini masalah permasalahannya. Ya. Itu yang terjadi. Dan bagaimana kita menanggapi semuanya? Ini baru pemanasan loh Bapak Saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Lukas 17, 20 sampai 25. Kita baca bergantian, merah, saya nanti yang hitam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dua-dua. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak hanya anak manusia pada hari kedatangannya. Oke. Ya. Ada 3 yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama already, already, not yet, already, not yet. Yang pertama already. Apabila kerajaan akan datang, itu pertanyaan dari orang Yahudi, orang Farisi. When the kingdom of God will come. Pertanyaan orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus bukan pertanyaan yang netral. Ada motif di baliknya, ada modus di dalamnya. Dan kita bisa dapat mengetahui dari jawaban Tuhan Yesus modusnya apa. Dari jawaban Tuhan Yesus kita belajar motif terdalam dari orang-orang Farisi ini. Orang Farisi mencari kerajaan yang kelihatan, terukur, dapat dikendalikan oleh mereka. Wah, itu ya. Bahasa Inggrisnya itu kan tanda-tanda lahiriah.
Tanda-tanda lahiriah itu double kebanyakan satu ya, tanda-tanda lahiriah. Sign to be observed, ya, bahasa Yunaninya parateresis, ya. Sesuatu yang bisa diteliti, diukur. Nah ini jawaban Tuhan Yesus bukan sekedar jawaban mengkoreksi konsep mereka yang salah, tetapi pembongkaran hati mereka, modus mereka, motif mereka. Tuhan Yesus tidak sedang berkata bahwa kerajaan Allah gak boleh memiliki dampak yang nyata. Tuhan Yesus tidak sedang berkata bahwa kerajaan Allah gak boleh ditunjukin, visible, bukan. Tuhan Yesus sedang menolak versi kerajaan Allah menurut ekspektasi Farisi. Itu yang ditolak sama Tuhan Yesus. Kerajaan yang dapat diformulasikan secara politis, dijadwalkan secara kronologis, dilokasikan secara geografis, dan ada figur yang hegemonis. Hegemonis tahu? Nah, orang politik ini punya kuasa dominatif dan kontrol. Itu yang mereka pingin nih. Ada raja nanti yang akan memerintah kita dengan superpower yang luar biasa, akan menundukkan kerajaan Romawi. Itu mereka senang tuh. Ya, ada pasukan yang akan menyertai kita. Ini adalah logika, kalau di teologi itu ada yang logika theologia gloriae. Cara berpikir teologis mengenal Allah melalui kemuliaan yang nampak. Kekuatan yang luar biasa, keberhasilan yang terlihat, keagungan yang mengesankan. Yang bisa dilihat, bisa dinikmati secara manusiawi. Allah pasti hadir di mana ada kuasa, kesuksesan, kemenangan. Itu Allah pasti ada di situ. Dan kemuliaan yang kelihatan, itu dambaan mereka. Yang kuat akan dianggap ini benar. Yang berhasil akan dianggap, ini diberkati. Yang menang akan dianggap, ini dia mewakili Allah. Yang megah akan dianggap, ini ilahi. Itu yang terjadi. Orang-orang Farisi bukan tidak religius atau tidak mengharapkan kerajaan. Mereka justru sangat mengharapkan kerajaan. Masalahnya bukan pada kerinduan akan kerajaan mereka, tetapi pada bentuk kerajaan yang mereka inginkan. Mereka punya versi kerajaan mereka sendiri. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Kerajaan mereka tunggu, mereka nanti-nantikan, tetapi rajanya justru mereka tolak. Sama seperti kita. Bagi orang Farisi, kerajaan Allah identik dengan kekuasaan politis, pemimpin yang dominan, yang membebaskan dari penjajahan Romawi, pemulihan kejayaan nasional, kejayaan nasional Israel. Dan ironisnya, Yesus memenuhi hampir semua syarat itu. Iya kan? Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Melakukan mujizat. Memiliki pengaruh massa yang besar. Ini modal bagus. Iya kan? Banyak orang ingin menjadikan Yesus raja. Ini ciamik orang ini ya. Luar biasa. Satu-satunya yang mereka tidak suka itu pengajarannya aja. Berbahagialah mereka yang miskin. Halah kok gini ya. Tapi dia punya massa. Dia punya sesuatu yang hebat. Layak dijadikan pemimpin revolusi di mata orang Farisi. Kalau di filmnya yang Yesus kemarin, The Last Supper kan. Ditawarin jadi raja kan. Namun Tuhan Yesus memilih jalan yang sama sekali berbeda dari pemikiran orang Farisi. Ia bersahabat dengan orang berdosa. Kemarin istri saya sudah nyampein ya. Dia tidak duduk makan bersama kaum elit atau oligarki. Ia menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Mereka tidak tertarik dengan ini, orang Farisi. Dan bukan mengobarkan kebencian, bukan. Dia justru memanggil orang-orang yang terpinggirkan. Ia memberitakan Injil Kerajaan Allah, bukan manifesto politik. Ia memilih salib bahkan puncaknya, bukan tahta. Bagi orang Farisi ini adalah batu sandungan. Alah, ini padahal punya modal besar untuk menjungkir balikan kerajaan Roma. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan. Tuhan Yesus di mata mereka terlalu rohani untuk menjadi Mesias politik. Dan terlalu rendah untuk menjadi raja yang mereka bayangkan. Ya. Maka pertanyaan mereka sebenarnya, yang mau mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus, kalau diterjemahkan ke bahasa yang lain, pertanyaannya adalah seperti ini. Jika engkau Mesias, mengapa engkau tidak membangun kerajaan seperti yang kami harapkan? Harga diri kami sudah habis ketika bangsa kami dijajah Romawi. Jadilah raja buat kami. Tapi Yesus enggak mau.
Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa kerajaan Allah tidak boleh memberi dampak, tidak. Dia tidak setuju dengan versi kerajaan yang ditawarkan oleh orang-orang Farisi. Itu yang terjadi. Ini bisa kita simpan. Kerajaan Allah datang. Ini yang mereka tidak suka orang Farisi. Dengan kerendahan. Karena itu ia dapat dipahami, karena itu ia itu kerajaan Allah, dapat dipahami oleh hati yang haus akan kemuliaan. Tidak dapat dipahami oleh hati yang haus akan kemuliaan diri. Makanya orang Farisi tidak bisa memahami. Kapan kerajaan itu datang? Kerajaan itu sudah datang di dalam Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak bisa melihat. Kan ironis. Justru yang bisa melihat itu adalah para pelacur, pemungut cukai, orang-orang kusta. Di pasal sebelumnya atau di beberapa ayat sebelumnya, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yang kembali bahkan bukan orang Yahudi, orang Samaria. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Kerajaan Allah ada di antara kamu, itu jawaban Yesus. Tuhan Yesus menutup dengan pernyataan jawaban yang mengguncang mereka. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang, ada di antara kamu. Ya. In the midst of you, entos hemon, bahasa Ibraninya. Ya, beberapa terjemahan bahasa Inggris ngomongin tentang within you, diterjemahkan within you, di dalammu. Ya, tapi tentu terjemahan ini tidak bermaksud mengarah kepada orang Farisi, karena orang Farisi di dalammu, orang Farisi nggak percaya kok, ya, menolak Yesus. Atau beberapa itu mengartikan di dalammu itu adalah kecenderungan untuk kita menggali potensi diri kita. Kalau kerajaan Allah di dalam dirimu, ayo gali potensi dirimu supaya kerajaan ini keluar. Nah, itu juga hal yang salah. Tapi yang dimaksud Yesus adalah kerajaan, itu jelas ya, kerajaan Allah hadir melalui pribadi Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Itu ada di tengah-tengah kita. Itu ada di antara kita semuanya. Mereka bertanya kapan kerajaan itu datang. Padahal Sang Raja ada di depan mereka. Bukankah kita sering mengalami seperti itu? Kapan kerajaan Allah datang? Hidupku kok biasa-biasa aja seperti ini. Kok enggak ada promosi, katanya menjadi kepala dan bukan ekor. Kok aku ekor terus, karyawan terus. Anda tidak paham yang dimaksud kerajaan Allah yang Tuhan Yesus ajarkan. Kerajaan Allah tidak gagal datang. Mereka orang Farisi yang gagal mengenalinya. Ayatnya ini, Yohanes 5 ayat 39, 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa di dalamnya kamu temukan hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup ini. Kebangetan nih Gisi. Iya benar ya. Tapi kita sering melakukan sama seperti ini. Dengerin khotbah, baca Alkitab, dengerin kesaksian. Oh tahu. Tapi kita tidak mau datang kepada Sang Raja itu sendiri. Kita mirip. Mirip enggak sama orang Farisi? Mungkin kita protes. Oh enggak Pak, enggak mirip saya. Syukur saya bukan orang Farisi. Kenapa ngomong gitu? Benar, kita tidak mirip sama orang Farisi. Karena saya tidak tertarik politik Pak, saya tidak punya pikiran kayak gitu Pak. Ya, benar. Sebagian besar kita mungkin tidak seperti orang Farisi yang ingin raja secara politis. Enggak, itu benar memang. Tetapi kalau saudara lihat dalam skala yang lebih kecil, tidak sama dengan orang Farisi itu yang politik, super power. Kita seringkali memiliki prinsip-prinsip yang sama yang diajukan oleh orang Farisi. Tuhan Yesus di sini sedang mengungkap pola hati manusia yang berdosa. Apa itu? Dalam skala yang lebih kecil, kita sering memiliki modus yang sama. Contoh, jika kita datang ke Israel, maka kita akan mengalami berkat terobosan, apalagi kalau dibaptis ulang di situ. Ya. Lokasi geografis dianggap memiliki kuasa rohani. Oh ini tempatnya para revivalis nih, ini kuburannya Kathryn Kuhlman. Ya. Ini kuburannya siapalah, saya agak lupa sekarang deh. Ya. Ini kalau kita tinggal di sini nih, urapan revivalisnya itu akan ada di kita. Sesat.
Berkat Allah direduksi menjadi kedekatan fisik, lokasi. Ini loteng Yerusalem ya. Saya pernah lakuin ini soalnya. Ini dia, ini Roh Kudus ada upper room. Ini pasti ada sisa-sisa pengurapan. Ada di sini. Wow. Jika datang ke gereja yang berpengaruh dan diurapi hamba Tuhannya, gereja merek tertentu, hanya merek itu saja, kita akan mengalami Tuhan di situ. Kita akan mengalami terobosan, kita akan mengalami pertobatan, kita akan mengalami banyak masalah kita diselesaikan di situ. Allah diasumsikan lebih hadir di tempat tertentu, di gereja tertentu. Dan gereja itu saja yang sanggup mengubah atmosfer. Yang lain tidak bisa. Jika kita berjemaat pada pemimpin gereja yang karismatik, penuh urapan, kita akan lebih bisa bertumbuh. Kalau enggak, wah itu tergantung pemimpinnya nanti di situ tuh. Pertumbuhan rohani dikaitkan dengan kepribadian kepribadian manusia yang karismatik. Kristus sebagai kepala gereja secara praktis disingkirkan. Ibadah itu harus pecah dulu. Kalau hening-hening, enggak bisa. Kita enggak bisa nikmati. Kita harus selalu ada yang Kalau enggak ada itu rasanya tidak ada hadirat Tuhan di sini. Apalagi kalau Alek pas bisnis trip, aduh kayaknya sepo ini ibadahnya. Kita bikin sendiri. Hanya nya Alek yang penuh urapan. Yang lain enggak ada. Karya Roh Kudus direduksi menjadi fenomena-fenomena spektakuler yang terjadi di dalam perkumpulan-perkumpulan. Ikut conference A, B, C, X, Y, Z. Pasti nanti kamu akan dipenuhi, ini khusus konferensi ini aja, konferensi lain tidak. Ya, itu yang terjadi. Kalau liturginya kuno, agak tradisional, Roh Kudus tidak bergerak. Kalau yang ramai, ini dia Roh Kudus bergerak di sini. Tuhan Yesus tidak berkata kerajaan Allah bisa ditemukan di tempat-tempat yang seperti itu. Gereja yang tepat, tempat yang tepat, pemimpin yang tepat. Tapi Yesus berkata kerajaan Allah ada di antara kamu. Allah tidak perlu dicari di tempat istimewa. Kita tidak perlu figur manusia untuk akses eksklusif menuju Allah. Kamu kalau tidak dapat nubuatan 2026, belum dapat ya? Ada linknya di sini, kompilasi nubuatan 2026. Klik. Kalau tidak ada itu kayaknya kurang, gimana 2026 ini ya. Kerajaan Allah tidak ditolak karena terlalu jauh atau misteri, bukan. Tapi justru karena terlalu dekat dan terlalu sederhana. Cuma di dalam Kristus. Sang Firman jadi manusia, kayaknya kurang. Itu kan pesan yang lama, aku sudah tahu juga. Kita ingin Allah bekerja sesuai dengan agenda kita. Terkonsentrasi di sebuah tempat, dilokalisasikan, diwakili oleh figur-figur tertentu. Kita ingin kerajaannya mendukung visi pribadi kita. Kita bersuka cita pada kerajaan, tetapi tersandung pada jalan kerajaan itu sendiri. Itu kita. Mari kita refleksikan hati kita. Apakah saya sungguh mencari Kristus sebagai Raja? Atau hanya mencari tempat, figur, pengalaman rohani yang membuat saya merasa dekat dengan Allah. Dan kalau sudah dekat, mbok yao itu apa? Tuhan lakukan apa? Mujizatmu, aku sudah dekat loh. Tanpa harus tunduk sepenuhnya kepada pemerintahannya. Itu masalah kita. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Tetapi juga sekaligus not yet. Apa maksudnya? Belum. Tuhan Yesus memperingatkan murid-murid. Kalau tadi ngomong sama orang Farisi, ini kelompok yang kedua, siapa murid-murid? Siapa murid-murid itu? Saudara dan saya. Tuhan Yesus memperingatkan murid-murid agar tetap setia dan waspada. Tetap peringatannya sama, ada dua kalimat yang mirip, ya. Supaya kita tidak tergoda oleh klaim-klaim palsu. Mesias-mesias akan muncul, raja-raja yang akan muncul, yang akan menyatakan kerajaan. Ya. Ada banyak penyesatan yang harus kita waspadai di depan. Di masa-masa already dan menuju kepada kesempurnaan,
kita sedang menanti. Kerajaan Allah sudah datang. Tetapi di masa-masa penantian itu akan ada banyak hal yang mengguncang iman kita. Puji Tuhan minggu lalu tentang imannya Yohanes Pembaptis kan. Akan ada, kalau saudara jangan berpikir, gak mungkin aku jadi seperti Yohanes Pembaptis. Itu juga sama seperti Petrus. Gak mungkin kalau yang lain lari, aku gak mungkin tergoncang iman. Ini dia nih tepuk dadanya. Wah, ini dia. Siapa? Alek. Tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ngeletek ya. Petrus langsung meninggalkan. Ya. Tuhan Yesus berkata akan datang waktu kamu ingin melihat satu daripada pernyataan anak manusia, tapi kamu tidak akan dapat. Karena itu akan dinyatakan nanti. Ini menubuatkan masa setelah Tuhan Yesus nggak ada lagi. Dan Tuhan Yesus nggak ada. Tuhan Yesus ada di tahta, memerintah di sebelah kanan Allah Bapa. Murid-murid akan mengalami tekanan, penderitaan, ketidakadilan. Dan mereka akan merindukan intervensi Allah yang nyata. Di mana Allah? Di mana janjimu Tuhan? Lagu tadi itu sangat menghibur kita. Kerinduan itu nggak salah. Bahkan kelemahan iman kita pun nggak salah. Itu terjadi pada Yohanes Pembaptis ya. Tetapi berbahaya bila kita tidak disertai dengan kewaspadaan melalui kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di situ kan bahasa aslinya itu ya, you will desire epitemio. Keinginan yang kuat dan terarah, itu bisa positif bisa negatif. Suatu hasrat yang terfokus pada sesuatu. Aduh, kapan Tuhan Yesus datang? Kapan? Aku sudah tidak betah, ini banyak ketidakadilan di bumi ini. Pemerintah gak becus, kurang ini. Aduh, banyak membuat aku stres. Bosku juga, istriku di rumah ada banyak. Aku ingin bebas dari dunia ini. Aku ingin di langit bumi yang baru. Itu akan membuat kita, ya kerinduannya itu oke, tapi kalau kita tidak dilandasi oleh firman Tuhan kebenaran yang sejati, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat terbuka bagi penyesatan. Orang akan berkata, lihat ia ada di situ, lihat dia ada di sini, lihat dia ada di sana. Sama ini, kalimat yang sama diulang lagi kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sedang memperingatkan tentang, jangan, kalau ada klaim-klaim seperti itu, mesianis palsu, jangan lakukan. Kehadiran Allah tidak instan, tidak spektakuler, tidak terlokalisasi. Ya. Tidak ada pada figur tertentu. Kristus memperingatkan murid-muridnya supaya kerinduan rohani mereka tentang kedatangannya tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kita paling suka kan, coba bikin seminar, menyingkap misteri 666. Yang satunya, eksposisi kitab Amos. Kira-kira mana yang lebih datang banyak? Kita suka, ini dia. Aku mau ngukur, aku mau observe, aku mau ini. Wah, yang terakhir itu kemarin kan, sediakan peralatan-peralatan untuk hidup, survive selama 7 hari. Karena dunia ini akan hancur, akan ada blackout, akan ada ini. Kita siap-siap semua tuh. Ya. Itu. Tapi Tuhan Yesus menuntut iman yang dewasa. Kerajaan Allah sudah di sini. Tetapi apa yang kamu lihat ini memang akan terjadi di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya kan? Tapi kerajaan Allah itu selalu menyertaimu. Di tengah-tengah penantian pemulihan kerajaan Allah yang sempurna itu. Murid-murid Yesus dipanggil untuk setia. Untuk berjaga-jaga. Dan tidak terseret oleh klaim-klaim palsu tentang kehadiran anak manusia. Kalau anak manusia datang cirinya cuma satu, dia seperti kilat. Ada yang bisa nebak-nebak kilat? Ya, nebak lagunya Whitney Houston aja salah kok. Dua. Apalagi mau nebak kilat? Ini ada, kapan ini bunyi ya? Gak ada. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tahu kapan anak manusia datang seperti kilat. Dan kilat itu bukan di satu tempat. Hanya untuk orang itu saja yang tahu dapat bahaya, enggak. Seluruh bumi akan mendapat pengetahuan tentang kedatangannya. Itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau cuma satu orang, kayaknya aku tahu nih, aku dapat pewahyuan. Bohong. Ya. Aku sudah diangkat ke surga, bolak-balik lagi PP. Bohong. Karena pewahyuan itu akan memenuhi bumi seperti air menutupi lautan. How great is our God. Ya kan ada lagu ya. All we see, semua orang akan melihat. Itu seperti kilat yang menyambar-nyambar. Bayangin hari itu.
Bayangin hari itu, betapa mulianya kedatangan hari Tuhan. Tetapi tidak cukup cuma punya kerinduan itu. Kerinduan-kerinduan seperti itu kalau tidak didasari kebenaran Tuhan akan bisa dimanipulasi, dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh orang-orang yang mengaku gembala, tapi sebenarnya serigala. Ya, hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau kelompoknya. Refleksi hati. Apakah aku sedang menantikan Kristus dengan kesetiaan? Kalau boleh ditambahin kewaspadaan. Atau diam-diam mencari Kristus versi lain yang lebih cepat memberi kepastian. Sensasi rohani yang bisa dirasa atau rasa aman semu. Kalau kamu beli minyak urapan ini, tidak ada kerugian dalam. Kalau kamu tabur garam ini di sekeliling rumahmu, kita haus rasa aman yang semu. Padahal firman Tuhan, kerajaan Allah itu sudah ada. Sebelum Tuhan Yesus berbicara lebih jauh tentang kepenuhan kerajaan yang sempurna ini, yang bagian yang terakhir. Already but not. Bagaimana kita bisa menghidupi ketegangan ini already but not yet. Ayatnya di 25 ini. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh orang-orang zaman. Sebelum already menuju kepada kesempurnaannya. Apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus? Dia menyerahkan hidupnya, menderita, ditolak oleh umatnya sendiri. Menebus mereka, menebus saudara dan saya. Kerajaan itu tidak bisa disempurnakan tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib. Harapan akan kemuliaan tidak bisa dilepaskan dari realitas penderitaan salib Kristus. Tidak ada kemuliaan, tidak ada crown without the cross. Tuhan Yesus membawa para pendengarnya, para murid-muridnya pada waktu itu. Satu kebenaran yang sering diabaikan oleh gereja. Bahwa sebelum kerajaan itu disempurnakan nantinya. Dan ketika engkau menghidupi kehidupan yang di antara ketegangan itu, sudah dan belum itu. Sang Raja sendiri telah masuk ke dalam penderitaan yang paling menderita. Yaitu jalan salib. Ini adalah jaminan bagi kita untuk kita bisa menghidupi ketegangan hidup antara already but not yet. Disinilah makna Lukas 17:25 menjadi sangat menentukan. Dia terlebih dahulu masuk ke dalam penderitaan yang satu orang pun di tempat ini tidak pernah mengalaminya. Jadi kalau mau membandingkan penderitaan, jangan dibandingkan dengan penderitaan orang lain. Bandingkan dengan penderitaan yang Kristus sudah rasakan, sudah kerjakan. Ini adalah sebuah fondasi penting. Kerajaan Allah sungguh telah datang di dalam diri Kristus. Namun kepenuhannya belum kita nikmati sepenuhnya. Tetapi ada jaminan melalui salib Kristus. Kita bisa bersukacita sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Makanya bukan happy. Tapi joy. Apa bedanya happy? Happy itu kan harus nunggu happening. Harus ada sesuatu yang happen dulu, terjadi dulu yang menyenangkan, baru dia bisa happy. Kalau joy itu tidak tergantung situasi, kondisi. Bukan berarti juga deny, ya, bukan. Tetap ada, tetap memeluk kerapuhan, tetap memeluk penderitaan itu. Tetapi dia bisa bersukacita karena ada janji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 20-21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Enggak. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. Bayangin loh, ini kan beda. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya siapa? Sang Raja. Kata teladan di kata tadi seringkali digambarkan seperti titik-titik berbentuk sebuah huruf yang menolong anak TK untuk belajar menulis huruf. Betul ya? G. Anak-anak tinggal mengikuti pola yang sudah ada. Betul? Betul ya? Begitulah penderitaan Kristus ketika kita menghidupi masa already but not yet ini.
Ketika kita memandang ke salib penderitaan Kristus bagi kita, apa maknanya? Kristus sudah menjalani terlebih dahulu dan meninggalkan jejak yang jelas. Kita tidak usah tebak-tebak berspekulasi, menunggu tanda-tanda, enggak. Kita tidak perlu resah menerka-nerka. Semua sudah ada di depan kita, di Bukit Golgota, di mana Dia pernah menderita bagi kita. Tugas kita hanyalah mengikuti jejaknya dengan setia. Tidak seru iki khotbah. Aku perlu terobosan, Pak. Tapi ini yang dibilang Alkitab. Sementara kamu menunggu itu, kamu tidak akan terlepas dari penderitaan selama di dunia jatuh dalam dosa ini. Penyempurnaannya masih nanti. Tapi kamu tinggal, kamu bisa menikmati rejoice, kamu bisa fortaste, bisa mencicipi sedikit kebahagiaan sukacita surgawi itu. Ayat berikutnya dia ngomong, sebab dapatkah disebut pujian, kok sama ini ya, saya ganti salah ini. Lewati aja ya. Injil atau karya penebusan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya memberikan penghiburan karena Allah mengerti penderitaan kita. Ia pernah mengalami kejahatan dan penderitaan yang paling tragis, paling brutal sebagai manusia. Jadi kita tidak perlu teka-teka lagi, tidak perlu berspekulasi. Karena di depan kita, Kristus sudah melakukannya bagi kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Mari kita sama-sama merefleksikan ini. Injil memberikan fondasi iman. Iman kita ditaruh di dalam fondasi yang kuat. Bahwa Allah mengasihi kita di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Karena Allah telah membuktikan kasih-Nya melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi fondasi iman kita bukan didasarkan pada figur hamba Tuhan, merek gereja, tanah suci. Ya, bukan. Didasarkan pada penderitaan Yesus Kristus. Refleksi hati. Jika jalan kerajaan Allah yang Tuhan Yesus tempuh adalah penderitaan dan penolakan, sejauh mana saya bersedia mengikuti Dia? Enggak mau. Makanya itu tadi permasalahannya, kita mau kerajaannya, kita mau berkatnya, tetapi kita tidak mau mengikuti Sang Raja. Sejauh mana saya bersedia mengikuti Dia? Ketika kesetiaan pada Kristus justru membuat saya kehilangan kenyamanan, penerimaan, atau reputasi. Dan apakah selama ini saya lebih menginginkan kerajaan tanpa salib daripada Kristus yang tersalib itu sendiri? Mari kita berdoa. Yuk kita nyanyikan lagu ini lagi. Sambil belajar, sambil meresponi apa yang Tuhan Yesus, apa yang sudah firman sampaikan. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Kita aman di dalam Dia karena Dia adalah Bapa kita. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang telah mengetahui sejak dari semulanya, mengetahui yang akhir dari mulanya, dan yang semula sejak dari akhir. Kita aman, we are safe. Haleluya. Bapa yang kekal.
kerajaan itu telah hadir melalui Yesus Kristus. Tetapi ada malam-malam di mana kita akan mengalami kegelapan. Kemana kita mencari pengharapan, penghiburan? Di dalam Yesus Kristus. Immanuel, Dia menyertai. Dia di antara kita. Dia di dalam kita. Dia telah mendahului. Di kayu salib Dia menderita untuk memberi teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Haleluya. Betapa mulianya kerajaan-Mu ya Tuhan. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Beri penghormatan tertinggi bagi Raja kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang kekal, meski ku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti. Yang kami tahu adalah Engkau yang memegang hari esok kami Tuhan. Selamat suatu hari. Bukankah ini sukacita kita? Kita akan bersama dengan Dia, tidak terpisahkan. Di hadapan Haleluya. Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Amin, amin, amin. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Kita mungkin bisa ragu sama seperti Yohanes Pembaptis. Iman kita bisa lemah, weak faith. Tapi kita bukan seperti orang Farisi yang menolak Yesus Kristus. Tapi kadang-kadang malam, cobaan, penderitaan membuat kita goyah. Datang sama Dia. Dia tidak akan menghakimi. Dia justru memberikan kebenarannya. Kerajaanku hadir bersama kamu. Hadir di tengah-tengah kamu. Buktinya, aku telah melakukannya di kayu salib. Dan 3 hari kemudian aku bangkit. Aku pegang hari esok. Engkau mungkin tidak tahu hari esok bagaimana. Tapi percayalah, ketahuilah. Dia pegang hari esok. Dia ada di sana. Sebelum kita mengetahui segala sesuatu. Dia memerintah. Tidak sedetik pun Tuhan tidak memerintah. Kami bersyukur Tuhan. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara berdoa. Pribadi lepas pribadi dengan suara yang keras. Kalau saudara terbiasa, mari kita berdoa dalam bahasa roh. Bla 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 dan sebagainya, saudara berani. Mari kita berdoa sekarang dalam kata-kata yang terdengar oleh telinga saudara sendiri. Tidak usah malu dengan teman kanan kirimu untuk engkau meresponi firman Tuhan tadi. Mari. Mari berdoa. Katakan sesuatu. Kita mungkin tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Mari berdoa, sampaikan. Kita terbiasa dengan berdoa dalam bahasa roh bersama-sama. Tapi berdoa dengan suara tata bahasa yang baik dari hati kita, kita jarang berdoa seperti itu.
di tengah-tengah jemaat. Mari sampaikan isi hatimu kepada Tuhan, pada Dia yang memiliki kerajaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Terima kasih melalui Yesus Kristus kami sekarang melihat penderitaan bukan sebagai hal yang menakutkan lagi. Mungkin kami gentar, mungkin kami bisa ragu, tetapi kami melihat karena Engkau sendiri yang berjalan di depan kami menjadi teladan. Kami hanya mengikuti jejak-Mu, kami tidak perlu berspekulasi. Kami bersyukur dan kami enggak sendirian. Ada teman-teman seperjalanan yaitu gereja Tuhan. Bukankah Kau juga tinggal bersama-sama mereka juga menyempurnakan kami semuanya Tuhan. Kami juga bersyukur buat Roh Kudus, Sang Penolong sejati yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang selalu menopang kami di tengah-tengah ketegangan hidup ini Tuhan. Antara already but not yet. Kami memandang kepadamu yang sudah menyempurnakan semuanya itu. Dari zaman ke zaman Engkau tidak pernah tidak memerintah. Engkau selalu memerintah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bukan buat diri kami sendiri, tapi buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan akhirnya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, warga kerajaan Allah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Bapa di surga yang merancangkan semua cerita penebusan ini, dan Yesus Kristus anaknya yang diutus untuk mendirikan, menegakkan kerajaan Bapanya di tengah-tengah kita, dan melalui Roh Kudus yang akan memanifestasikan kerajaannya. Kiranya berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ini menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai nanti kita bertemu muka dengan Raja kita yang kita layani, bersuka cita bersama-sama di langit bumi yang baru. Sampaikan berita ini kepada semua makhluk, kepada setiap generasi, kepada setiap orang yang kau temui, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan ini kepada mereka, sebab tidak ada waktu lagi, sedikit waktu lagi Dia akan datang. Dia akan menyatakan kemuliaannya seperti kilat yang menyambar. Dia akan datang. Terima kasih Tuhan, kepada kami diberikan hikmat, kepada kami diberikan pengetahuan untuk kami terus bisa belajar memahami tentang kerajaan-Mu ini Tuhan. Kami simpan semua berkat Tuhan ini, kami terima hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berkat-Mu melimpah atas kita semuanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak sudah bisa mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara bisa, kalau ada buru-buru juga bisa meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, happy Sunday. God bless you guys. Sunday.